Jokowi masuk jadi tokoh korup 2024 ya? Dapat nominasi dari OCC ARPI nih. Emangnya Jokowi korupsi? Gini, korup itu berbeda dengan korupsi. Pendiri OCC ARPI, Drew Sullivan bilang OCC ARPI memang nggak menemukan bukti Jokowi mencuri uang miliaran dolar, membunuh orang, ataupun membatasi demokrasi. Kok bisa OCC ARPI masukin Jokowi jadi finalis tokoh korup 2024? Sebenarnya OCC ARPI nggak sembarang pilih Jokowi. Ada proses voting oleh publik, verifikasi, sampai penjurian oleh panel juri yang ahli dan terpercaya. Panjang juga, jelasin dong. Jadi pertama OCC ARPI mengumpulkan suara publik. Di tahap ini ada 55.000 tokoh yang diusulkan. Nah, nama Joko Widodo jadi salah satunya. Emang banyak yang usulin Jokowi? Lebih dari 7.200 partisipan menominasikan Jokowi. OCC ARPI bilang partisipannya udah diverifikasi. Jadi orang nyata, bukan bot. Tapi aku buka di web posisi ARPI, tokoh paling korupnya tuh bukan Jokowi loh. Katanya nama Jokowi udah nggak ada juga di webnya. Tokoh paling korupnya itu memang bukan Jokowi, tapi mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Jokowi itu masuk ke nominasinya, dan nama Jokowi masih ada di website OCC ARPI. Oh, jadi dari hasil voting, dipilih beberapa nominasi, lalu dipilih satu orang tokoh terkorup. Bener nggak tuh cara milihnya? Sullivan bilang kalau proses seleksi akhir OCC ARPI didasarkan pada penelitian investigasi dan keahlian kolektif jaringan. Keputusan buat tokoh korup 2024 juga dibuat sama panel juri. Siapa aja panel jurinya? Jadi para juri itu terdiri dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis yang berpengalaman menyelidiki korupsi dan kejahatan. Mereka juga nih yang menyeleksi 55.000 tokoh yang diusulkan. Terus kenapa OCC ARPI dan juri pilih Jokowi? Dari wawancara Tempo dengan Sullivan, OCC ARPI mencatat besarnya kekhawatiran publik selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Kelompok masyarakat sipil dan para ahli bilang pemerintahan Jokowi juga melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi secara signifikan. Oh, yang sempat ramai demo #reformasi di korupsi 2019 lalu ya? Iya, nggak cuma itu. Jokowi juga disebut korup karena melemahkan lembaga pemilihan umum dan peradilan untuk memenuhi ambisi politiknya biar anaknya, Gibran Rakabuming Raka, bisa jadi wakil presiden. Oh gitu, jadi nama Jokowi masuk ke tokoh korup ada alasannya ya, nggak cuma by voting doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Ada video yang lewat di beranda saya dari seorang perempuan yang ingin menjelaskan tentang OCCRP. Tapi sayangnya penjelasan dia itu banyak yang menyesatkan untuk membodohi netizen. Mari sama-sama kita akan bahas apa saja sih yang menyesatkan dari perempuan ini. Nah, selain menyesatkan netizen, secara tidak sadar, perempuan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Pak Jokowi tidak pernah korupsi. Ketika pertama-tama dia menarasikan bahwa korup dan korupsi itu berbeda artinya. Ini, korup itu berbeda dengan korupsi. Pendiri OCC ARPI, Drew Sullivan bilang OCC ARPI memang nggak menemukan bukti Jokowi mencuri uang miliaran dolar, membunuh orang, ataupun membatasi demokrasi. Menurut Google, arti korup adalah sifat atau keadaan yang menggambarkan sesuatu yang merusak, tidak jujur, dan tercemar secara moral. Jadi secara tidak langsung perempuan ini ingin menjelaskan kepada netizen bahwa Pak Jokowi itu nggak korupsi. Dia nggak nyolong duit rakyat, dia nggak membunuh, tidak membatasi demokrasi, tapi dia tidak jujur, merusak, dan tercemar moralnya. Dan ini, tuduhan seperti ini, tentu sangat jauh dari kriteria Pak Jokowi. Artinya apa? Artinya perempuan ini justru menampilkan sebuah tuduhan yang sangat jauh dari fakta sebenarnya. Sebenarnya boomingnya kasus OCCRP ini tujuannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi sudah maling duit rakyat, sudah nyolong. Tapi dianulir lagi oleh mereka karena banyak yang nggak percaya. Pak Jokowi mana pernah maling, mana pernah nyolong gitu kan. Pak Jokowi itu amanah. Proyek-proyeknya tidak ada yang mangkrak. Akhirnya apa? Mereka menganulir lagi. Korup beda dengan korupsi. Yang justru kita jadi makin ketawa. Pak Jokowi nggak amanah, Pak Jokowi tidak bermoral, Pak Jokowi merusak. Merusak apa? Kan begitu. Nah ini, saking bingungnya memfitnah Pak Jokowi, sehingga justru dia menjelaskan sesuatu yang semakin jauh dari fakta. Dia bilang, menilai Pak Jokowi sebagai tokoh terkorup di dunia ini, menggunakan sejumlah ahli. Nah, OCC ARPI nggak sembarang pilih Jokowi. Ada proses voting oleh publik, verifikasi, sampai penjurian oleh panel juri yang ahli dan terpercaya. Kemudian dia berusaha menggiring opini, katanya ada 55.000 tokoh yang diusulkan oleh publik untuk dimasukkan sebagai
orang terkorup, di antaranya Pak Jokowi dari 55.000 itu. Pertama, OSIS RP mengumpulkan suara publik. Di tahap ini ada 55.000 tokoh yang diusulkan. Nah, nama Joko Widodo jadi salah satunya. Padahal dia salah baca berita. 55.000 yang disebutkan itu adalah email yang diterima oleh OCCRP dari seluruh dunia. Kalau dari Indonesia jumlahnya hanya sekitar 7.200 email. Jadi bukan tokohnya jumlahnya 55.000. Ini jelas pembodohan publik ya, Mbak. Ternyata memfitnah itu tidak mudah buat para pembenci ya. Mereka sering kesandung membaca berita, sering salah sehingga menunjukkan bahwa kualitas mereka sangat dipertanyakan. Dia juga mengatakan bahwa OCCRP sudah memverifikasi partisipan yang 7.200 orang itu. Bukan bot, jadi benar-benar orang, sudah diverifikasi. Ya. Sementara si Dave Sullivan ini ya tidak bisa mengatakan siapa saja yang mengirimkan email sejumlah 7.200 orang itu. Siapa saja tidak bisa, dia tidak bisa membocorkan karena ini rahasia. Kalian tahu yang namanya rahasia itu? Itu bisa saja direkayasa. Bisa saja, karena ini dirahasiakan. Tidak dibeberkan ke publik. Sementara mereka memfitnah Pak Jokowi dipublikasikan. Tapi orang yang mengirimkan email mereka tidak berani mempublikasikan. Artinya apa? Memang ada kong kali kong dan kesepakatan antara partisipan ini dengan Dave Sullivan. Dia juga mengatakan, katanya Dave Sullivan itu mengatakan bahwa penyeleksian nominasi orang terkorup ini berdasarkan investigasi. Padahal Dave Sullivan mengatakan di media massa bahwa OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi korupsi, terlibat pada kasus korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatan. Namun, ada namunnya nih, Dave mengatakan lagi. Kelompok masyarakat sipil dan para ahli di Indonesia. Jadi bukan OCCRP punya ahli gitu ya. Punya ahli yang menyelidiki kasus Pak Jokowi. Tidak. Yang mengatakan adalah para ahli ada di Indonesia. Siapa itu? Orang Tempo yang dianggap ahli ya. Rocky Gerung itu dianggap ahli ya. Mengatakan kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintah Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Itu alasannya. Jadi ketika Dave Sullivan, tim ahlinya Dave Sullivan menanyakan kepada Tempo, ya, ini alasannya apa nih? Jokowi masuk ke nominasi kok ada 7.200. Kenapa sih mereka 7.200 ini ngapain mereka mengirimkan email menginginkan Pak Jokowi dimasukkan sebagai nominasi? Ya, karena Pak Jokowi melemahkan KPK. KPK itu apa? Komisi Pemberantasan Korupsi gitu. Sementara tadi di depan dijelaskan, katanya Pak Jokowi nggak korupsi, tapi korup. Tidak bermoral, tidak jujur, merusak. Di dalam berita media massa, OCCRP si Dave Sullivan ini ya justru menjelaskan juga bahwa keberadaan OCCRP ini sering disalahgunakan untuk kepentingan politik. Tak lupa si perempuan ini juga mengatakan bahwa penyelidikan ini melalui proses tanya jawab antara OCCRP dengan Tempo. Lagi-lagi Tempo. Dari wawancara Tempo dengan Sullivan, sehingga kesimpulannya memang OCCRP ini adalah skenario yang dibuat oleh pembenci Pak Jokowi melalui media Tempo. Berita OCCRP yang sudah mulai redup kembali dihidupkan oleh para pembenci ini, tapi mereka kesandung-sandung. Kelihatan sekali bahwa mereka merekayasa berita ini untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Nah, ketika OCCRP menyelidiki tentang Pak Jokowi ini, karena ada 7.200 email masuk, mereka bertanya kepada siapa? Kepada rekanannya. Siapa rekanannya di Indonesia? Tempo. Karena apa? Karena OCCRP tidak boleh ikut campur dalam urusan negara orang lain. Sehingga mereka mengorek-ngorek keterangan dari orang yang mengusulkan nama Pak Jokowi masuk ke OCCRP. Siapa? Tempo. dari wawancara Tempo dengan Sullivan, OSIS RP mencatat besarnya kekhawatiran publik selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Kelompok masyarakat sipil dan para ahli bilang pemerintahan Jokowi juga melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi secara signifikan. Iya, nggak cuma itu. Jokowi juga disebut korup karena melemahkan lembaga pemilihan umum dan peradilan untuk memenuhi ambisi politiknya biar anaknya, Gibran Rakabuming Raka, bisa jadi wakil presiden. Tempo mengatakan kepada OCCRP, katanya besarnya kekhawatiran publik selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Wede. Sok tahu Tempo. Publik mana nih? Publik pembenci. Iya. Karena gagal terus menjatuhkan Pak Jokowi selama 10 tahun, ya. Khawatir Pak Jokowi dan anak-anaknya nanti memimpin Indonesia. Khawatir korupsi yang kalian rencanakan gagal di tengah jalan. Karena Pak Jokowi dan keluarganya jelas-jelas melindungi kekayaan Indonesia untuk kepentingan kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Apa yang dilaporkan Tempo kepada OCCRP semuanya dusta. Dia mengatakan Pak Jokowi melemahkan KPK, padahal yang melemahkan KPK adalah PDIP. Yang merubah undang-undang KPK adalah DPR RI, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi ingin memberantas korupsi dengan membuat RUU perampasan aset koruptor, tetapi
tidak disetujui oleh wakil rakyat terutama dari PDIP. Seharusnya yang masuk kategori sebagai orang terkorup di dunia adalah Megawati, bukan Pak Jokowi. Karena Megawati menolak RUU perampasan aset koruptor. Dia juga yang menunjuk ketua KPK. Dia juga yang memerintahkan anak buahnya di DPR untuk membuat pelemahan undang-undang KPK. Tapi Tempo tidak melakukan itu karena Pak Tempo dibayar untuk menjatuhkan Pak Jokowi melalui lembaga internasional. Karena apa? Untuk di Indonesia tidak ada yang percaya Pak Jokowi. Lalu dipakailah pihak ketiga untuk memburuk-burukkan Pak Jokowi. Dan ternyata gagal. Gagal lagi. Sampai muncul perempuan ini menganulir, tapi justru melemahkan kebenaran dari OJJRT. Karena Pak Jokowi bermoral. Dia mengatakan Pak Jokowi korup. Pak Jokowi katanya tidak bermoral. Pak Jokowi tidak jujur, apanya yang tidak jujur? Kemudian Pak Jokowi merusak apa? Merusak konstitusi. Itu kan kata kamu, kata kalian para pembenci. Kalau Pak Jokowi merusak konstitusi, sudah pasti Mas Gibran terjegal waktu diajukan sebagai wakil. Tapi ternyata Mas Gibran maju terus. Bukan karena kekuatan Pak Jokowi, tapi kekuatan suara rakyat. Negara kita adalah negara demokrasi, sehingga yang memiliki kekuasaan adalah rakyat. Kalian tidak suka dengan suara rakyat, jangan tinggal di Indonesia. Tinggal sana di Arab. Ya, kerajaan di sana di Inggris. Itu kerajaan. Kekuatan ada di suara raja, bukan di suara rakyat. Kalau di Indonesia, rakyat yang berkuasa. Jadi ketika ada 80% lebih rakyat mencintai Pak Jokowi, kalian nggak usah keki, nggak usah benci, nggak usah panik. Sehingga memanggil pihak ketiga untuk ikut menjelek-jelekan Pak Jokowi. Kalian ingin rakyat awam mempercayai pihak ketiga ini. Padahal pihak ketiga ini orang yang tidak kenal siapa Pak Jokowi. Tidak kenal bagaimana Pak Jokowi membangun negeri ini. Tidak tahu persis. Bahkan dia menyelidikinya lewat siapa? Lewat Tempo. Tempo yang selama ini selalu mendiskreditkan Pak Jokowi lewat headline-headline-nya. Kita harus cerdas menanggapi setiap berita. Jangan percaya begitu saja. Karena media yang ada di Indonesia bisa dibeli.